Teori psikologi. Teori psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari tokoh yang ada di dalam suatu karya sastra, pengarangnya, yang diciptakannya karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra, yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. Yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Dan yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Menurut Sigmund Freud, ada 3 rekonalisasi 3 kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya seperti makan, minum, dan seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan, terdapat keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua ada ego. Ego bersusunan dengan kenyataan, realita, dan berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu kehilangan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera terpenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang dapat dipengaruhi orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menganalisis id, ego, dan superego pada novel My Idiot Brother. Yang pertama, id pada novel My Idiot Brother. Pokok pembahasan pertama pada penelitian ini adalah psikologi. Pengarang dalam novel My Idiot Brother, karya Agnes Devanna. Analisis psikologi pengarang melihat dari latar belakang pengarang terhadap hasil yang diciptakannya. Ada beberapa hal yang dialami pengarang dalam menulis novel ini, serta mengungkapkan kisah yang dialaminya ke dalam novel seperti berikut. Pertama, analisis kisah sedih yang terdapat pada teks novel tidak jauh berbeda dengan keadaan kehidupan pengarang sebenarnya. Dapat dilihat sebagai berikut. Kakakmu, dia sudah pergi, beristirahatlah dengan tenang. Jawab, ayah membuat air mataku tiba-tiba langsung menetes. Gak mungkin, kenapa bisa begitu? Tadi kakak masih baik-baik saja. Jeritku histeris. Pada novel ini 2011 pada halaman 137. Kutipan di atas menggambarkan kenyataan psikologi pengarang merasakan kesedihan yang dituangkan ke dalam novel. Psikologi dalam dirinya mewujudkan pada kenyataan yang dialaminya ketika kepergian ayahnya karena menderita penyakit dan dirinya harus berhenti kuliah karena kekurangan ekonomi. Yang kedua, ego. Analisis kisah menerima kenyataan yang terdapat pada teks novel tidak jauh berbeda dengan keadaan kehidupan pengarang sebenarnya. Dapat dilihat sebagai berikut. Air mata nggak mungkin habis untuk mengenang kakak, tapi kisah kakak telah membuatku sadar dialah satu-satunya malaikat nyata dalam hidupku yang pernah ada dan selalu ada sampai kapanpun. 2011 halaman 140. Kenyataan. Pernyataan di atas menggambarkan kenyataan psikologi pengarang merasakan kesedihan yang dituangkan ke dalam novel. Psikologi dalam dirinya diwujudkan pada kenyataan yang dialami. Demi berputarnya roda kehidupan keluarga, lambat laun dirinya mampu menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah meninggalkan keluarganya. Yang ketiga ada superego. Analisis kisah Agnes yang telah bisa melanjutkan pendidikan terdapat pada teks novel tak jauh berbeda dengan kehidupan pengarang sebenarnya. Dapat dilihat pada sebagai berikut. Sampai detik ini kakak masih melakukan hal yang sama walau ia tidak bersekolah.
2011 pada halaman 44. Kutipan pada teks menggambarkan kenyataan psikologi pengarang merasakan kesedihan yang dituangkan di dalam novel. Psikologi di dalam dirinya diwujudkan pada kenyataan yang dialami Agnes bahwa dengan keadaan ekonomi alam keluarganya membuat dirinya harus berhenti kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta.